Nah, ini potensi yang begitu dahsyat ini saya lihat oleh Coach Sintayong dan Ketum PSSI coba untuk dimaksimalkan. Kita telah mendapatkan surat rekomendasi, kan kita tahu bahwa Zico dan Rafael itu statusnya adalah gimana awalnya bisa dipercaya PSSI, terus kenapa ditugaskan untuk lobby match yang di luar? Oke. Mungkin pertama saya punya background kebetulan untuk mengurusi diaspora Indonesia. Sebelumnya saya pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Organisasi Diaspora Indonesia, baik waktu itu di California maupun di headquarters-nya di Indonesia. Kemudian dari situ mungkin saya sedikit banyak mengerti mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengenai kewarganegaraan. Dan juga memang saya terus terang suka sekali dengan sepak bola. Nah, saya melihat bahwa potensi sepak bola diaspora Indonesia itu sangat besar. Kita tahu bahwa jumlah diaspora Indonesia itu sampai 9 juta jiwa menurut laporan dari PBB. 9 juta jiwa itu kalau jadi provinsi itu provinsi nomor 7 terbesar di Indonesia. Nah, ini potensi yang begitu dahsyat ini saya lihat oleh Coach Sintayong dan Ketum PSSI coba untuk dimaksimalkan, ya kan? Untuk menarik pemain-pemain Indonesia keturunan ataupun yang kadang saya menyebutnya pemain diaspora untuk membela timnas kita. Nah, dari situ saya memiliki kesamaan visi dengan Ketum PSSI dan Coach Sintayong, bagaimana potensi-potensi yang untapped nih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan timnas. Jadi itu kurang lebih background saya terlibat di pemain keturunan ataupun pemain diaspora. SK saya turun sekitar akhir Mei ataupun awal Juni dari Ketum PSSI yang menugaskan saya kurang lebih 2 hal. Pertama adalah untuk menyelesaikan naturalisasi pemain keturunan yang belum selesai, yaitu maksudnya adalah Jordi, Sandy, dan Shane. Lalu kedua adalah mempersiapkan pemain keturunan untuk World Cup Under 20. Jadi kurang lebih 2 itulah mandat saya. Jadi tugas besarnya itu di membentuk tim buat World Cup U20 ya? Tujuan utama PSSI. Jadi kalau saya lihat dari SK saya, pertama adalah menyelesaikan naturalisasi yang belum rampung, yaitu naturalisasi Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama. Lalu kemudian adalah untuk pemain U20 Piala Dunia yang diminta oleh Coach Sintayong. Ini penting juga, jadi semua pemain keturunan yang dipanggil adalah berdasarkan permintaan resmi dari Coach Sintayong. Jadi nggak ada pemain titipan. Tadi berdasarkan surat yang dari Pak Ketua PSSI. Iya. Nah, kalau boleh tahu di jajaran PSSI disebutnya apa sih Mas? Mungkin di luar sana masih yang penasaran nih, Mas Hamdan di PSSI sebagai apa? Oh ya, jadi saya posisinya itu adalah utusan PSSI terkait pemain keturunan, ya, yang diminta oleh Coach Sintayong. Ya. Posisinya itu di luar organisasi PSSI, Mas? Jadi saya pikir inilah ad hoc ya, ad hoc. Tentu juga ada sekjen, saya juga lapor kepada sekjen dan ketua umum PSSI. Nah, sistem kerjanya bagaimana? Pertama mungkin dulu saya juga sempat juga tertarik juga untuk mendata pemain Indonesia di luar negeri, baik yang warga negara Indonesia ataupun warga negara asing. Saya menciptakan database, dan di database itu ada sekitar 180 pemain, ya, pemain diaspora Indonesia yang mungkin tidak berpaspor Indonesia. Nah, dari situ saya mempunyai gambaran nih, pemain-pemain ini ada di mana sih, ya kan? Terus kemudian tentu Coach Sintayong juga melakukan riset, ya kan? Nah, dari risetnya beliau itu kita suka tektokan. Nah, beliau kemudian mengajukan nama. Ketika nama itu saya terima dalam bentuk surat resmi, maka itu adalah mandat buat saya untuk mengontak pemain tersebut, ya kan? Menanyakan apakah mereka memang betul berdarah Indonesia. Itu penting sekali, agar kalaupun mereka terpilih, mereka bisa dinaturalisasi. Lalu kedua adalah tentu apakah pemain tersebut
berkenan untuk membela Indonesia. Karena kan tentu ada kadang-kadang ketika kita approach seorang pemain yang diminta, ya kan, itu kadang pemainnya mau, pelatihnya tidak mau, ya kan, ataupun pelatihnya mau, pemainnya tidak mau, pelatihnya mau, pemainnya mau, klubnya belum berkenan, ya kan, ataupun keempat adalah ternyata setelah dicek dia itu tidak eligible secara legal. Mungkin dia punya keturunan Indonesia dari buyut, sehingga tidak eligible untuk dinaturalisasi gitu. Mas, kalau teknis supaya bisa tahu dia itu punya keturunannya itu gimana? Siapa langsung minta akte dari keluarganya atau? Iya, jadi biasanya itu kita berbicara dulu ya, telepon, kemudian kita ingin memastikan, penting sekali nih ya kan. Nah, apakah dia punya jalur nasab Indonesia itu baik dari ayah atau ibunya, baik dari nenek ataupun kakeknya. Biasanya itu bisa dibuktikan dari akta kelahiran ataupun paspor. Nah, ketika kita melihat, oh ya ternyata neneknya lahir di Semarang misalnya, oh ya berarti dia memang eligible untuk dinaturalisasi gitu. Jadi memang harus kita lihat juga apakah dokumennya sesuai dengan yang dibutuhkan untuk menaturalisasi seorang pemain. Jadi biasanya kalau masalah terkait dokumen itu apa sih Mas yang jadi masalah terbesar di dokumen? Ya. Diakui oleh Indonesia atau ada semacam? Ya, kalau berbicara dokumen tentu macam-macam ya, case by case. Kadang ada dokumen yang pemainnya itu kakeknya ataupun neneknya itu lahir di Papua sebelum bergabung dengan Indonesia misalnya. Kemudian misalnya dokumennya itu kita cuma ada paspornya aja, tidak ada akta kelahirannya. Jadi memang tergantung setiap pemain sih. Kalau yang terbaru Zico sama Rafael itu secara dokumen sudah terhubung. Jadi kita telah mendapatkan surat rekomendasi. Kan kita tahu bahwa Zico dan Rafael itu statusnya adalah trial ya. Nah, kemudian minggu lalu Coach Sintayong secara resmi sudah mengirim surat kepada PSSI dan menentukan siapa yang diinginkan oleh Coach Sintayong. Surat itu sudah saya terima dan saya sudah membicarakan dengan pemain yang dipilih. Insya Allah minggu ini atau minggu depan mudah-mudahan ada kabar baik. Bisa dijelasin lagi Mas yang soal yang bundle sama Ivan Jenner sama Justin Hubner? Oh ya, jadi seperti arahan Pak Menteri, dokumen Justin dan Ivar dan Rafael itu akan disatu paketkan. Sehingga mereka bisa dinaturalisasi secara bersamaan. Maksudnya adalah ketika dokumen pemain yang tambahan ini sudah rampung, maka akan dibundle di Kumham. Setelah itu akan dikirim bersamaan ke Setnek. Kemudian apabila lolos dari Setnek, bisa dikirim ke DPR secara bersamaan. Tujuannya agar mereka bisa disidang paripurnakan bersama, disidang Komisi 3 bersama, disidang Komisi 10 bersama, dan akhirnya dinaturalisasi secara bersamaan. Tidak seperti Jordi Sandy yang satu paket, kemudian ada Shane yang paket selanjutnya. Sebetulnya Shane itu dikarenakan dia baru bisa datang ke Indonesia 1 bulan setelah Jordi dan Sandy datang. Karena kebetulan Shane itu kan ada musim yang belum selesai ya, ada pertandingan yang belum dia selesaikan. Jadi memang dia baru bisa datangnya 1 bulan setelah kedatangan Jordi dan Sandy. Kalau misalnya manggil pemain buat trial itu kan sebenarnya bebas-bebas saja Mas ya, karena buat cuma sekedar TC kan. Nah, kalau untuk sebatas dipanggil ke trial itu apakah dokumennya itu harus lengkap? Jadi biasanya ketika saya mengontak pemain, hal pertama itu yang saya coba pastikan itu adalah nasabnya terhubung ke Indonesia. Karena kenapa? Kalau Coach Sintayong suka, berarti Coach Sintayong akan meminta pemain tersebut dinaturalisasi kan. Jangan sampai sudah trial, sudah TC, Coach Sintayong suka, ternyata dianya tidak eligible kan. Jadi pertama kali ini harus dipastikan nasabnya dulu gitu kan. Jadi yang saya suka sampaikan gitu, di program pemain keturunan ini kita ingin memastikan keindonesiaan dia, ya kan?
ataupun dalam bahasa yang saya sempat sampaikan adalah mempertahankan keindonesiaan orang Indonesia, bukan mengindonesiakan orang asing. Untuk pemain-pemain yang muda ini, Ivar, ada 4 pemain itu. Case-nya itu apakah nanti sama kayak Elkan Bagot? Karena mereka masih muda, jadi mereka tetap harus naturalisasi atau tinggal memilih warga negara negara. Ya. Elkan Bagot itu kan memang dia mempunyai kewarganegaraan Indonesia. Jadi Elkan Bagot itu tidak dinaturalisasi. Sedangkan untuk Justin dan Ivar maupun pemain selanjutnya itu perlu dinaturalisasi. Jadi Justin, Ivar dan pemain tambahan ini akan menggunakan pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006. Tentang mendapatkan kewarganegaraan atas kepentingan negara. Kan karena orang tuanya langsung. Betul sekali. Betul. Dan juga mungkin suatu hal ya yang kita perlu garis bawahi, kita mendapatkan Justin Hubner, ya, Ivar Jenner, ya. Mudah-mudahan prosesnya lancar ya kan? Ini kan kalau saya bilang seperti misalnya Achraf Hakimi ya, dia bermain dari Maroko dari U20 nih, ya kan? Dan ketika dia change of association itu berarti dia akan bermain untuk senior nih, ya kan? Jadi ini suatu saya rasa suatu hal yang menarik ya, karena kita harapkan tentunya Justin dan Ivar terus berkarir dan semakin menjadi pemain yang baik di Eropa ya. Dan dipanggil ketika ada panggilan dari timnas. Kita change of association, kalau change of association sudah diterima maka pemain tersebut. Tapi kita harus menghargai, menghormati undang-undang yang berlaku di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.